Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan memperkenalkan kembali Mapinfo Pro Viewer versi 2019. Sebenarnya produk ini kan sudah lama sekali di beberapa versi yang sebelumnya. Namun kelihatannya beberapa user balik belum menaruh perhatian terhadap produk ini. Padahal sebenarnya ini benar-benar free dari Mapinfo yang bisa digunakan untuk view data yang sudah dibikin di Mapinfo Profesional. Untuk mendapatkan software ini, kita bisa download dari website Mapinfo. Seperti ini linknya di tibos.com mapinfo.html. Nah, kalau kita download dari sini, itu akan barengan dengan Mapinfo Pro versi full version. Itu ada beberapa, pada saat sebelum download itu ada beberapa item yang perlu diisi. Itu data umum aja, kemudian itu download. Nah, setelah download diinstall seperti biasa lah pada umumnya install software. Nah, jangan lupa pada saat mau install ada pilihan apakah Mapinfo Pro Viewer-nya mau diinstall. Nah, kalau mau install ya harap dicentang ya. Nah, setelah itu diinstall dan apabila berhasil terinstall akan muncul dua software seperti ini. Ya, ini ada Mapinfo full version. Ini yang Mapinfo Pro Viewer. Tidak ada sedikit perbedaan di menunya. Agar supaya data bisa dibaca di Mapinfo Pro Viewer, kita harus menyiapkan data dulu di Mapinfo Profesional yang full version ya. Ini saya coba bikin dulu datanya. Saya coba buka open table. Ini saya akan buka data region. Dalam hal ini contohnya peta batas-batas kabupaten seluruh Indonesia sebagai contoh ya. Ini saya simpan di web admin. Nah, di sini ada ID kabupaten. Saya open. Kita tunggu sebentar lagi loading datanya. Nah, ini dia. Kebetulan saya sudah bikin sebelumnya range data kependudukan. Nah, agar supaya bisa kelihatan progresnya, saya coba hilangkan dulu aja tema yang ini. Saya hapus. Yes. Nah, ini kan datanya blank ya. Saya coba geser dulu petanya kemari. Oke. Nah, sekarang saya coba tambahkan add theme untuk map. Jadi saya akan bikin peta tematik berdasarkan total populasi 2005. Ini saya coba load. Saya pakai range. Nah, saya suka warnanya itu solid red, yellow, green. Nah, yang ini saya next. Yang ini data tab-nya, kemudian ini akan saya bikin tematiknya. Oke, next. Nah, saya akan coba ganti legendnya. Ini saya ganti total populasi 2005. Oke. Kemudian saya bikin oke.
akan muncul seperti ini. Nah, supaya kita bisa simpan untuk kepentingan berikutnya, kita bisa simpan. Oke, saya berikan nama total POP 2005. Oke, saya simpan. Oke, nah selanjutnya saya oke. Nah, dari sini kan langsung kita lihat bagaimana populasi 2005 itu semakin berwarna merah itu semakin padat sesuai dengan yang ada di label ini. Ini apa namanya itu layers. Jadi satu layer kemudian ada temanya. Ini saya akan coba bawa, saya akan simpan dalam bentuk browser supaya nanti langsung bisa dibuka di Mapimpo Pro Viewer. Ini saya coba simpan dulu ya di home. Saya simpan dulu tabelnya supaya nggak salah, nggak hilang. Dan saya bilang oke, ID cap versi 2 deh. Versi 2, oke, save. Kemudian saya simpan workspace, save workspace. Tetap di lokasi yang tadi. Admin. Nah ini populasi 2005 war ya. Oke, saya save. Nah, kemudian supaya kita gampang membedakannya, saya coba tutup dulu ya. Dari Mapimpo Profesional ini close all. Oke, sekarang saya minimize. Kemudian, nah, masuk di Mapimpo Pro Viewer ya. Nah, di sini saya coba buka war yang ada, yang tadi yang saya bikin. Open workspace. Di foldernya Lenovo Webday. Dan tadi ada workspace yang ini paling terakhir itu populasi 2005. Oke, open. Ini dia muncul. Nah, dari sini ada menu-menu yang ada di Mapimpo Pro Viewer ini, ada home. Kita bisa buka workspace, buka asal nama workspace, atau buka table, atau buka data table. Bisa buka base map. Nah, base map ini kan udah tile server, jadi harus ada koneksi ke internet. Tapi kalau nggak ada koneksi internet, kita nggak bisa buka. Ini juga salah satu kelebihannya di Mapimpo Pro Viewer ini. Kalau kita bisa ada koneksi internet, kita bisa buka data yang dipublish di online, termasuk data WMS, WFS, dan WFTS yang dipublish oleh beberapa institusi atau lembaga-lembaga yang memang memproduksi file-file ini. Nah, balik ke saya tadi ini. Itu dalam tabel-tabel yang sudah ini kita bisa di map itu kita bisa zoom, kita bisa ini fitur-fiturnya ya, kita bisa geser, kita bisa zoom,
kita bisa zoom out, kita bisa zoom entire layers, misalkan ini. Nah, kita juga ada map tools-nya ya. Kita bisa lihat Explorer itu untuk lihat layernya di sini. Kita bisa off-kan, kita bisa hidupkan. Nah, itu apa namanya tadi ini yang bisa dilakukan. Nah, kemudian saya balik ke mana tadi, map, zoom out. Nah, kalau misalnya oke, saya sudah seperti ini. Selain itu kita juga bisa ini ya, nambahkan automatic label of-nya, jadi kita bisa tahu nama kabupaten itu apa aja. Kita juga bisa lihat infonya, ada map terus di sini, info. Saya bisa tahu ini berapa populasinya ya, seperti ini. Jadi saya pindah kemari, ini Kabupaten Tojo Una, populasinya seperti ini. Coba pindah ke Sumatera sini. Jadi semua ini ada informasinya. Kemudian di sini juga ada sebelah kiri bawah ini ada map scale, skalanya. Kemudian bisa juga course location. Setiap saya geser ini, itu akan berubah posisi apa namanya itu, posisi longitude latitude-nya, kemana saya gerakkan kursor ini. Oke. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pencarian ya, katakanlah simple select. Saya mencari misalnya kabupaten katakanlah Ciamis ya. Ciamis. Saya pastikan dulu benar nggak sintaksnya. Sintaks oke. Kemudian oke. Browse result bisa. Find in current map window bisa juga. Saya aja tik di sini. Kemudian saya ok. Ini dia. Ini hasil pencariannya. Kalau di mapnya ini dia. Jadi ya, kita juga bisa melakukan pencarian. Ada beberapa query yang bisa juga kasih mark. Kalau kita mau pakai metode ini, juga bisa dilakukan. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan juga, kita juga bisa, misalnya oke, data ini saya mau bawa ke PowerPoint katakanlah ya. Itu ada drag map di sini. Jadi mungkin kayak kalau di aplikasi adalah copy paste ya. Ini ada isinya drag map. Saya klik. Nah, ini saya drag, geser, masuk ke PowerPoint. Saya bisa paste di sini. Nah, oke, supaya agak bagusan sedikit, ini saya coba bikin ini baru ya. Saya hilangi. Ini misalnya contoh map dari MI Pro Viewer. Oke, viewer. Saya coba drag lagi dari sini. Masih berfungsi ya, oke. Saya masuk ke sini, saya drag di sini. Oke. Jadi
tinggal kita modifikasi atau diapain bisa dari sini. Oke, nah berikutnya saya balik lagi ke Mapping Pro Viewer. Bisa juga kita mengubah satuannya ya. Ini koordinatnya mau pakai apa, per kilometer atau apa ya. Kemudian satuan luasannya bisa pakai hektar dan seterusnya. Oke, selanjutnya kalau kita mau melakukan pencetakan misalnya, itu kita bisa tambahkan di sini, tambahkan apa namanya itu legend. Oke, finish. Kemudian legend. Kemudian saya akan tambahkan ini, tambahkan grid. Tambahkan grid, kita use auto spacing aja. Nah, ini muncul. Kemudian tambahkan skalanya, scale barnya. Nah, muncul seperti ini. Kita geser. Udah, kita bisa bikin printout dalam bentuk mana tadi di sini ya. Untuk ngeprintnya itu mana ya menu ininya. Untuk apa namanya itu, supaya kita bisa print. Nah, ini output. Halo, output. Nah, ini saya bisa print ke printer atau ke PDF atau save image. Saya coba di PDF ya. PDF. Oke, PDF printer. Saya bisa setting pilihan print to page. Oke. Kemudian advance. Oke. Bisa ukuran kertasnya. Paper setting. Portrait letter. Ganti 4 deh. 4. Kemudian landscape seperti apa sih? Ntar coba kita lihat. Oke. Set. Nah, coba kita simpan di sini. Print out PDF POP 2005 web admin ya. Oke. Ini sekarang lagi proses. Sekarang coba kita buka di PDF. Seperti apa hasilnya? Ini agak lama ini PDF-nya. Oke. Ini dia PDF. Saya coba buka. Nah, ini artinya kan dari Mapping Pro Viewer ini kita juga bisa print out baik di kertas maupun di PDF. Ya, kita tunggu beberapa saat untuk buka filenya. Nah, ini dia hasil yang udah kita bikin. Oke. Tuh, selanjutnya saya akan balik lagi ke viewer. Nah, dari sini saya coba tutup lagi. Saya akan menunjukkan bagaimana viewer ini kita bisa nambahkan data dari OpenStreetMap. Dengan catatan tadi ini harus ada koneksi internet ya. Saya open.
Jadi akan langsung masuk di sini, di window Maps ini. Kita tunggu beberapa saat. Ini lagi loading datanya. Ini data di OpenStreetMap cukup rinci juga, bahkan sampai, nah ini dia udah buka, bahkan sampai bangunan gedung pun bisa kelihatan. Supaya nggak crowded, saya off-kan dulu yang ini. Nah, ini kan penampilan cukup bagus. Oke, saya coba off-kan yang ini supaya kita bisa lihat detail mapnya. Ini saya off-kan. Oke. Saya coba zoom in maksud saya. Kita lihat di daerah Semarang deh. Nah, ini OpenStreetMap Contributors Semarang. Ini lagi loading. Nah, kalau kita punya data yang lain ya, kita bisa overlay dengan data di sini juga. Ini menurut saya ini sangat memudahkan bagi para pengguna yang memang banyak bekerja dengan map. Ini kelihatan ya, building footprintnya pun udah kelihatan di sini. Oke. Nah, ini dia. Cukup detail ya. Nah, ini dari sini saya ingin menunjukkan juga salah satu fitur yang ada di Mapimo Pro Viewer versi 2019 ini adalah heat map. Nah, supaya kita bisa menggunakan ini, saya coba masuk ke Mapimo Professional lagi. Saya buka data yang sifatnya point supaya bisa kelihatan bagaimana heat map itu ya. Saya open data. Ini kebetulan udah siapkan data yang berupa point. Itu ada omset outlet ya. Ini hanya data dummy aja. Nah, ini kita lihat infonya. Ini dia. Nama outlet, omsetnya sekian. Ya, jadi ya namanya juga sampai 850 juta sebulan, kira-kira begitu. Nah, ini saya akan bawa, simpan dulu dalam bentuk, ini nggak perlu, karena sudah ini ya, udah jadi datanya. Sekarang saya coba buka di Mapimo Pro Viewer. Ini supaya ini kita off-kan dulu deh. Nah, di sini saya buka open table di map admin. Nah, di sini ada omset outlet open. Okay. Omset outlet. Saya mau lihat pointer layer. Nah, ini dia. Nah, dari data yang ini saya akan coba bikin heat map. Kita coba tunggu sebentar. Lagi prepare
untuk bikin. Nah ini saya coba, tadi itu kan namanya omset ya, yang saya membuatkan heat mapnya, omset outlet, nanti akan keluar 2 tadi supaya nggak nimpa, kasih 2, saya pakai smooth. Oke, ini saya tutup aja. Terus bagian desainnya supaya agak gedean, ini saya geser. Oke, ini yang map saya geser dikit. Oke, sekarang saya proses ya, proses. Nah, kita lihat. Ini sudah muncul. Nah, ini dia hasilnya. Nah, supaya kelihatan jadi nyambung, kita bisa geser ini. Digedein. Saya proses. Ini saya tutup aja yang ini. Kemudian saya proses lagi. Overwrite aja. Oke. Lagi proses. Nah, oke. Jadi ini menunjukkan bahwa titik-titik yang merah itu adalah omset-omset yang nilainya tinggi. Nah, oke, supaya lebih menyatu, saya coba geser lagi ya. Ke sini. Proses. Yes, override. Ini ditutup aja. Nah ini. Nah, analogi yang sama ini juga bisa dimanfaatkan untuk titik-titik ketinggian atau ada menghitung polusi di suatu tempat dengan adanya titik-titik pengamatan. Ini kita bisa buat interpolasinya. Ya, jadi itu beberapa fitur yang ingin saya sampaikan, bahwa beberapa sebenarnya Mappindo Pro Viewer ini bisa sangat bermanfaat untuk kita gunakan. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas